Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa semuanya, di pertemuan kedua ini kita akan melakukan praktikum untuk jangka sorong dan micrometers group ya. Nah, karena ini kondisi pandemi, maka untuk praktikumnya tersebut juga dilaksanakan secara virtual. Oleh karena itu, kita akan menggunakan virtual lab yang gratis dan bisa kita akses kapanpun. Baik, teman-teman semua, saya akan share screen bagaimana untuk melakukan praktikum untuk pekan ini. Oke, saya share dulu tahapannya. Tahapan untuk melakukan praktikum ini ada 5. Ini saya share dulu. Ini dia untuk tahapannya, saya perbesar. Ada 5 langkah yang akan kita lakukan. Langkah pertama, kalian buka Google Search, kemudian ketikkan OLabs Physics. Kemudian nanti yang kedua, setelah kita membuka ini, kita akan masuk kepada praktikum yang ada di sana. Yang pertama itu vernier calipers, kemudian yang kedua ini scale gauge. 2 praktikum ini yang akan kita lakukan. Di masing-masingnya nanti kalian klik simulation untuk melakukan pengambilan data. Pengambilan data ini nanti sampai ketemu dengan angka, angkanya kalian tuliskan ke dalam tabel laporan sementara yang ada di dalam modul yang kemarin sudah saya share itu. Nah, langkah terakhir kalian buat laporan sebagaimana laporan akhir yang tahapannya sudah saya sampaikan dalam perkuliahan sebelumnya. Begitu ya teman-teman. Baik, sekarang kita akan langsung mulai untuk melakukan praktikum pada hari ini. Oke, saya stop share screen dulu untuk yang ini. Baik, kita mulai ya. Sudah pada siap semua ya? Bentar, saya coba ini dulu. Oke, saya share screen lagi. Tahapan yang akan kita lakukan, perhatikan baik-baik apa yang akan kita lakukan pada hari ini untuk praktikumnya. Langkah pertama tadi adalah kita ketik OLabs Physics. Ini ya, kita ketik OLabs Physics. Kalau sudah kita ketik, kita langsung enter saja. Nah, nanti akan muncul seperti ini, yang paling atas kita klik ya. Kita klik. Nah, ini ada banyak sekali peralatan yang bisa kita gunakan secara virtual. Nah, ini ada 2 yang akan kita gunakan hari ini. Yang pertama vernier calipers, kemudian yang kedua scale gauge. Kita mulai dengan yang pertama dulu ya. Kita klik saja. Nah, di sini ada teori, prosedur, kemudian animation, simulator, video, kemudian VivaFos, dan resource. Ini semuanya bisa kalian pelajari. Nah, untuk teori dan seterusnya kemarin sudah kita bahas sekilas ya, sudah kalian buat di laporan pendahuluan juga. Sekarang saatnya kita melakukan pengambilan data dengan cara mengklik simulator ini. Kita klik saja simulator ini, kita klik, maka akan muncul seperti ini ya. Ini adalah micrometer group, di mana di micrometer, apa ini namanya, jangka sorong atau bahasa Inggrisnya vernier calipers. Jangka sorong ini mempunyai
tiga tiga kegunaan ini. Ini untuk mengukur diameter luar, kemudian rahang ini untuk mengukur diameter dalam. Ini bisa kita geser ya. Nih, ini bisa kita geser. Ini diameter luar, ini diameter dalam. Kemudian ekornya ini untuk mengukur kedalaman. Nah, untuk kedalaman kali ini tidak bisa kita lakukan, jadi nanti tidak usah kalian isi saja cara mengukur kedalaman, kalian cukup mengukur diameter luar dan diameter dalam. Nah, bagaimana caranya? Kalian nanti untuk diameter luar, kalian pilih yang ini ya, yang spare. Ini kalian klik, nih ya. Ini bahannya, bendanya yang sudah kita pilih. Setelah itu kita geser sampai di sini, klik. Nah, udah ya. Ini sampai mentok, terus bisa kita baca di sini. Nah, ini bagaimana cara membacanya? Yang di atas ini skala utama, yang di bawah ini skala nonis ya, yang di bawahnya. Nah, garis pertamanya ada di sini, berarti hasilnya ini diameter luarnya adalah 1, ini kan angka 1 itu 1 cm ya di sini ya. 1 lebihnya sedikit. 1 lebihnya sedikit. Jadi kalau dari angka 1 ke angka 2 ini kan 1 cm. Tetapi kalau dari angka 1 ke garis di sini ini 0,1. Maka ini lebihnya tidak ada 0,1 ya. Jadi 1,0 berapa? Kita cari yang lurus di sini. 1, ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ya yang garisnya lurus ya. Berarti 1,06. Bukan 1,6 ya. Kalau 1,6 garis pertamanya itu akan berada di sini. Akan berada di sini. Tetapi karena garis pertamanya berada di sini makanya 1,06. Maka kita tuliskan di sini hasilnya apakah benar. 1, komanya pakai titik ya. 06. Nah, kemudian kita cek di sini. Nah, jawabannya benar ya. Benar. Ini kalau 1,06 ini tercentang ini benar. Nah, kalau jawaban kita salah, misalnya ternyata kita salah menghitung. Ini kita kira karena yang garisnya lurus itu ada di sini, maka kita mengira bahwa jawabannya adalah 1,6. Apakah benar 1,6? Kita cek. Nah, salah. Jawabannya ternyata diameter luarnya ini adalah 1,06. Seperti yang tadi itu ya cara membacanya. Begitu. Nah, kalau sudah ini kita reset. Nah, kita reset. Kemudian kalian lakukan 2 saja. Yang pertama tadi diameter luar sudah. Kemudian yang kedua, diameter dalam itu kalian pakai backer glass yang ini, kita klik. Nah, diameter dalam itu yang di atas ini ya. Kalau tadi kita nariknya ke kiri, nah kalau untuk diameter dalam ini kita tariknya ke kanan. Nah, sampai mentok gini ya. Ini untuk mengetahui berapa diameter dalamnya. Berapa diameter dalamnya, kemudian nih kita lihat. Berarti berapa ini? 3 lebihnya 3 ya, berarti 3,3. Kita cari garis yang lurus. Ini 6 lagi ya, berarti 3,36 ya. Ini inner diameter. Kedalaman. 3,36. Kita cek ya, apakah benar? Iya, ternyata benar. Oh iya, ternyata kita juga bisa mengukur kedalamannya di sini. Ini bisa dari apa ini? Backer glass ini tidak hanya bisa kita ukur diameter dalamnya, tapi di sini juga ada pilihan nih. Bisa kita ukur kedalamannya. Kita coba ya. Klik. Nah,
Ini ya kedalamannya, kita akan ukur. Nah, kita ke kanan ya nariknya ya. Ini kedalaman dari beaker glass ini. Kedalamannya seperti ini. Angka pertamanya di sini ya. Angka pertamanya di sini ini 5. Berarti ini kan nggak ada 5 ya. Ini kan 4,5, 4,6, 4,7. 4,7 lebih sedikit. Lebihnya berapa? 4,75 kalau di sini ya. 76, 77, 78 ya. Ini yang bergaris lurus ya. Berarti 4,78. Kita cek. 4,78. Kita cek. Ya, jawabannya betul. Nah, nanti untuk kali ini yang wajib kalian praktikumkan itu ada 2 benda. Yang pertama itu spare untuk mengukur diameter luar, kemudian yang kedua itu beaker glass ini untuk mengukur diameter dalam dan kedalaman. Gitu. Nah, kemudian kalian juga bisa mencoba untuk iron block di sini dan juga silinder nih. Ini kalian juga bisa untuk latihan saja, kemudian juga silinder ini bisa kita gunakan. Ini juga ada 2 ya, bisa mengukur panjangnya, bisa mengukur diameternya berapa. Nih, kalau diameter begini, kalau panjang kita klik yang satunya. Ini panjang. Kemudian yang ini bisa mengukur panjang. Kalau ini kita ukur panjangnya. Kemudian yang ini kita ukur lebarnya ya. Kemudian yang ini kita ukur tingginya. Jadi ini bisa mencari volume nanti. Panjang, lebar, tinggi. Kalau kita kalikan panjang kali lebar kali tinggi, kita bisa tahu volumenya. Gitu ya. Oke. Nanti silahkan hasil pengukuran ini kalian tuliskan ke dalam laporan sementara ya. Panjang, lebar, tinggi. Itu untuk latihan aja. Oke. Untuk menyingkat menyingkat praktikum ini karena saya menemukan ada benda ini, iron block ini, maka nanti saya ganti aja ya. Yang wajib kalian masukkan ke dalam laporan sementara untuk pengukuran menggunakan vernier calipers ini adalah yang iron block aja, biar kalian bisa menghitung ini panjang, lebar, tingginya, atau ketebalannya kalau ini sih ya. Ketebalannya ini kan besaran pokoknya. Kemudian kalau kalian kalikan nanti bisa menjadi besaran turunan gitu. Oke, nanti yang wajib cukup satu aja ini. Nggak jadi spare sama beaker, nanti kalian pakainya yang iron block saja. Nah, data hasil pengukuran ini kalian masukkan ke dalam laporan sementara. Kemudian lakukan pengukuran itu sebanyak 5 kali ya dengan benda yang sama karena di laporan sementara itu kan ada 5 baris. Nah, setelah laporan sementara itu terisi data, silahkan dilanjutkan dengan penyusunan laporan resmi atau laporan akhir seperti yang sudah kita diskusikan di pertemuan pertama kemarin. Gitu ya. Baik, ini untuk praktikum yang pertama. Kemudian kalau ini sudah, kita akan masuk ke praktikum yang kedua. Masih sama, kita akan masuk ke sini ya. Kita akan masuk ke OLabs ini. Kemudian kita pilih yang tadi itu. Kita masuk ke home ya berarti ya. Kita masuk ke home. Kita pilih yang physics.
Kemudian kita pilih scale gauge. Ini kita pilih. Ini sama ada teori, prosedur animation, simulator. Untuk pengambilan data kita pilih simulator ya. Ini teorinya sudah kalian tulis kemarin. Ini di simulator kita akan lihat. Nah, inilah yang namanya micrometer screw. Bendanya cuma satu ya di sini ya. Ada di sini rahang tetap dan rahang gesernya di tadi itu. Di sini ada ini apa namanya, skala utama dan skala putar. Yang ini skala putar. Ini skala utama. Jadi skala utama itu dari sini ke sini, skala putarnya itu dari sini ke sini. Nah, untuk skala utama ini panjang satu garisnya ini nilainya adalah 0,01 mm. Kalau ada 5 garis ya berarti 0,05 mm. Oke, seperti itu kita coba cek ya. Ini ada bisa menggunakan dua hal ya. Nah, ini ada 3 yang bisa kita pakai. Ini lempeng tipis. Nah, ini kalau bentuknya tidak beraturan. Jadi, kita akan mengukur ketebalannya. Kalau ini untuk mengukur diameter ya. Diameter sudah kita ukur dengan vernier calipers tadi. Kita di sini akan mengukur ketebalan saja ya. Ini ya. Ini kabel gelas platina aja. Jadi ini glass plate. Glass plate itu yang digunakan apa namanya untuk melakukan pengamatan dengan mikroskop ya. Itu loh gelas kaca yang dipakai untuk menaruh apa namanya objek ya, objek pengamatan ya yang dikasih di bawah mikroskop itu ya. Itu namanya glass plate. Oke, kita akan lakukan pengukuran di sini. Kita ambil ya. Nah, itu kemudian kita putar-putar di sini. Ini kita putar. Ini kita putar terus. Nah, ini ya. Kalau sudah keluar seperti ini, berarti sudah bisa kita hitung angkanya. Nah, ini dia. Ini angkanya. Kemudian di sebelah kanan ini skala utama, yang ini skala putar. Hasilnya nanti kalian cek juga di sebelah sini ya. Cek juga berapakah ketebalan dari ini, dari glass plate ini, lempeng kaca ini ya, lempeng kaca yang digunakan di apa namanya untuk meletakkan objek pengamatan menggunakan mikroskop ya. Kita pengen tahu ketebalannya berapa. Nah, nanti kalian tuliskan hasilnya di sini. Oke, mungkin itu dulu. Setelah ini datanya kalian masukkan ke dalam tabel laporan sementara yang ada di dalam apa namanya, di dalam modul yang kemarin sudah saya share itu ya. Mungkin itu untuk hari ini. Jika masih ada yang kurang jelas di dalam melaksanakan praktikum ini, bisa kita diskusikan melalui WA Group ya. Ingat, jangan japri, karena kalau japri itu tidak efektif dan efisien. Mohon maaf nanti jika masih ada yang japri, saya akan langsung, saya tidak akan membalas itu ya, biar kalian juga disiplin dalam perkuliahan ini. Mungkin dari saya cukup untuk hari ini. Selamat melakukan praktikum. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.